Manfaat puasanya udah banyak banget, kitanya yang menghilangkan manfaat puasanya. Jadi gimana caranya supaya kita bisa dapetin manfaat puasa itu? Saat puasa itu salah satu part di sel tubuh kita itu teraktivasi untuk melakukan regenerasi. Saat puasa kita boleh loh olahraga. Agak tricky adalah memilih waktu olahraganya dan jenis olahraganya. Kapan sih waktu yang idealnya itu? Kalau dia udah kan keburu udah terlanjur mah, gimana tuh ngatasinnya? Kalau saat dia pengen berpuasa selanjutnya. Ini sebenarnya pribadi. Oh, Ya justru itu lumayan biasa. konsul gratis. Karena seringkali orang dengan diabetes mengalami malah gulanya turun. Dia kan gulanya tinggi, tiba-tiba drop tuh saat puasa, itu yang ditakutkan. Nah pertanyaannya, boleh nggak sih orang dengan diabetes mellitus ini puasa? Jawabannya Halo, welcome back di Come Inside channel Kompas TV Banjarmasin. Dan seperti biasa kita bertemu lagi, dan hari ini langsung saja kita langsung kenalan dengan bintang tamu kita, yaitu Dr. Iki. Halo. Halo Kak Dr. Revi. Iki. Halo Kak Ya. Agi. Oke, kabar Ayah hari ini gimana? Alhamdulillah sehat. Iya, sehat. Kabarnya Dr. Iki? Alhamdulillah Dan sehat. semoga kita semua sehat ya. Amin, Walaupun amin. di luar sering hujan, Iya, betul. tapi kita tetap harus semangat. Iya, Oke, Dokter Iki, kita kan ini udah mulai memasuki bulan Ramadan ya, bulan puasa di mana seluruh umat Muslim di dunia itu akan menjalani namanya ibadah puasa. Dan pastinya ini juga kita akan bercerita mengenai kesehatan kita. Iya. Dan saat pola bisa dibilang berpuasa lebih ke pola makan ya perubahannya itu. Nah, bagaimana sih keadaan tubuh kita sendiri dari pola makan yang biasa 3 kali sehari menjadi 2 kali sehari itu tubuh kita seperti apa? Oke, jadi pastinya ada perubahan ya. Tadi Uh-uh. seperti yang Kak Revi jelaskan, yang tadinya kita bangun tidur bisa langsung minum, bisa sarapan gitu. Jadi ini jadwal makannya jadi bergeser. Otomatis tubuh kita juga beradaptasi. Setelah 1 tahun, 12 bulan itu kita makan, mungkin ada yang 3 kali sehari bahkan bisa lebih. Ini jadi makannya cuman di saat berbuka puasa sama sahur. Otomatis tubuh kita beradaptasi tuh di jam-jam dari habis sholat subuh sampai maghrib kita nggak ada masuk tambahan energi ya. Nah sebenarnya pas kita sahur kan kita tuh masukin bahan bakar istilahnya gitu ya. Nah tubuh kita mulai tuh pakai cadangan-cadangan simpanan glukosa di dalam tubuh kita, gula dalam tubuh kita. Nah lama-lama glukosa habis, lemak yang dipakai. Makanya sebenarnya puasa ini bagus banget untuk orang-orang yang lagi istilahnya mau nurunin berat badan gitu, diet karena gitu ya. karena selain memakai sumber energi utama yaitu gula di dalam darah, pas udah lewat jamnya, udah lewat dari 12 jam itu kan kita puasa kurang lebih 13 jam ya. Yang terbakar bukan lagi gula, itu ada lemak yang terbakar. Beda kalau kita nggak puasa, ada sarapan masuk lagi tuh energi, siang masuk lagi energi, nanti malam ada lagi masuk energi, ada tambahan terus. Sedangkan kalau puasa itu kita nambah energinya pas di sahur aja sama dibuka. Jadi sebenarnya bagus banget buat kesehatan kita karena ya itu tadi, selain dia memakai cadangan gula dalam darah kita, lemaknya pun ikut terbakar. Ya itu Kak. Oke. Bagaimana sih kita mengelola apa yang tadi disampaikan Dokter Iki itu dari perubahan energinya, glukosa dan lain-lain, itu pola makan yang seperti apa sih yang dari sisi gizinya gitu seperti apa? Oke, sebelum kita bahas pengelolaan makannya saat puasa, pastinya kita harus tahu dulu bahwa sebenarnya puasa ini manfaatnya banyak banget ya buat tubuh. Pertama tadi bisa bantu kita mengontrol nafsu makan. Mungkin yang selama ini yalah jam udah sarapan jam 11 udah lapar lagi gitu kan. Nanti udah makan siang, sore udah lapar lagi. Itu bisa bantu kita. Jadi momen kita untuk belajar menahan nafsu makan gitu, mengatur pola makan gitu ya. Di saat puasa inilah momennya, apalagi puasa Ramadan 30 hari puasa. Selain itu
dengan kita mengatur nafsu makan kita, pola makan kita, bisa membantu menurunkan berat badan yang berlebih atau menjaga berat badan tetap di berat badan yang ideal. Itu yang kedua. Yang ketiga, saat puasa ini juga menurut studi ya Kak ya, saat puasa itu salah satu part di sel-sel tubuh kita itu teraktivasi untuk melakukan regenerasi. Sel-sel yang rusak di tubuh kita tuh regenerasi. Jadi sel yang rusak hilang, muncullah sel-sel baru. Dan itu terjadinya di seluruh tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kuku. Jadi bagus banget. Ada juga dia menekan reaksi-reaksi inflamasi gitu, sama detoksifikasi. Racun Walaupun ya, berarti. iya mengeluarkan racun-racun di tubuh kita. Walaupun tanpa puasa juga sebenarnya tubuh kita udah punya mekanisme detoksinya sendiri lewat keringat, kita buang air kecil, buang air besar ya. Tapi dengan berpuasa tubuh kita kan organ-organ pencernaan kita lagi istirahat tuh, Betul, dikasih lebih betul. banyak waktu istirahat. Jadi tubuh bisa lebih fokus untuk mengeluarkan hal-hal yang tidak dibutuhkan sama tubuh. Nah, manfaatnya banyak banget. Selain secara fisik tadi, secara spiritual pun pasti ada ya. Betul. Untuk manfaat puasa. Nah, tapi jangan sampai kitanya yang menghilangkan manfaat puasa itu, karena sering kali tuh gitu. Betul, ya kan, betul. manfaat puasanya udah banyak banget, kitanya yang menghilangkan manfaat puasanya. Jadi gimana caranya supaya kita bisa dapetin manfaat puasa itu? Yaitu dengan menjalankan puasa yang baik dan benar. Nah, betul. Nah, Cocok. puasa yang baik dan Yang benar benar. itu seperti apa? Nah, Nah. itu yang pengen kita ketahui. Iya, jadi puasa yang baik dan benar itu kita harus memperhatikan apa yang kita konsumsi, porsinya juga kayak gimana, itu harus diperhatikan. Jangan karena kita puasa, kita udah nahanin makan, udah nahanin haus selama puasa, terus yang artinya setelah buka puasa kita bebas. Enggak gitu ya teman-teman ya. Tapi kebanyakan gitu. Nah itu dia. Ayah juga gitu nih. Harus tuh kita Jangan buka puasa ya, lihat makanan semuanya, wah dimakan. Hawa nafsu. Ada 1, 2, 3 Iya, semuanya mau macam-macam, dimasukin mulut iya. gitu kan. Padahal pas puasa kita udah nahanin nafsu, segala macam nafsu, baik Betul. nafsu makan dan nafsu-nafsu lainnya. Iya. Harusnya pas buka puasa juga kita harus bisa nahan nafsu kita, kemauan kita untuk makan yang Iya, macam-macam betul. ya. Jadi yang pertama sahur. Sahur itu kita disarankan jangan dilewatkan untuk sahur. Selain karena memang sunahnya dijalankan, Betul. sahur ini istilahnya kalau kita gambarin kita lagi ngisi bensin buat badan kita gitu. Kalau misalnya kita mau berangkat jauh, kita nggak isi bensin dulu, bisa tiba-tiba mogok, betul. tiba-tiba ada masalah apa di jalan, sama kayak kita puasa. Tapi kebanyakan kan ada yang melewatkan sahur, Nah, itu padahal pemikirannya tuh, oh nanti bangunnya pas buka puasa aja. Nah itu yang salah. Lebih banyak Ya. tidurnya daripada pengen makan sahurnya itu. Nah, tapi kan jadinya mungkin ada beberapa orang yang bisa ya puasa tanpa sahur. Kalau dia terlatih dan mampu, ya silahkan gitu. Tapi memang disarankan sahur, yaitu tadi karena gunanya saat sahur kita tuh ngisi energi kita untuk mempersiapkan diri kita menjalani puasa yang selama kurang lebih 13 jam itu. Nah, kalau orang yang terbiasa ya udah monggo. Tapi apakah dia tanpa sahur itu puasanya berkualitas gitu kan? Iya. Belum tentu. Betul. Siapa tahu dia nge-skip sahur tapi ya puasanya sempoyongan, lemes. Iya, makanya tidur seharian. Iya, jadi tidur seharian. Betul. Akhirnya dampaknya rentetan, dampaknya jadi panjang. Ibadah lewat. Terus kerjaan juga terganggu. Betul. Kalau kita udah kelaparan, hipoglikemi kan kekurangan glukosa, tubuh udah pusing, mata buram, nggak konsen, betul. nanti di tempat kerja bermasalah, dimarahin bos, dipanggil, rentetannya banyak. Iya, cuman betul. gara-gara Tidak nge-skip sahur. sahur. Jadi sahur tuh penting banget. Betul sekali. Jangan juga karena ngelihat temen, temen aku bisa deh skip sahur, kayaknya enak deh, jadi nggak repot bangun sahur gitu kan, nggak usah Keren gitu. iya, nggak usah nyiapin sahur. Iya. Apalagi kan anak-anak kosan gitu Iya, kan, mikirnya repot gitu. Udah nyari sahur ya, Iya, biasanya repot bener. juga nyiapin, udah mending tidur lagi aja lah Nah gua. itu dia, gitu. jadi kayak ya udahlah nggak usah sahur gitu. Padahal kemampuan tiap orang kan beda-beda. Betul, bahkan apabila ada yang skip sahur itu bisa memunculkan penyakit-penyakit tertentu Iya ya, Dok, ya. betul, malah yang harusnya puasa memberikan banyak manfaat, Betul, malah malah muncul penyakit. muncul penyakit gara-gara kita sendiri Betul. nge-skip sahur gitu. Jadi jangan terlalu cepat
menyamakan diri kita sama orang lain. Kemampuan tiap orang beda-beda, tubuh orang beda-beda. Yang berat badannya sama aja, komposisi makanan yang harus dimakan aja belum tentu sama. Betul. Gitu ya. Sama kayak sahur ini gitu. Yang pertama tadi sahur. Terus selain gak skip sahur, jangan juga bangun sahur gitu kan Kak. Tapi yang dimakan juga asal-asalan. Misal biar gampang aku bikin mie goreng aja deh gitu. Mie instan aja. Atau bangun tidur aku goreng sosis yang udah siap saji aja deh gitu kan. Biar gampang. Padahal di saat kita bangun sahur itu kan kita tadi mau ngisi bahan bakar kita seharian puasa. Betul. Jadi otomatis bahan bakarnya harus bagus juga. Iya, gitu. isi dari menu sahur itu menu ya, sahurnya Dok, ya. harus diperhatikan juga teman-teman. Jadi jangan asal-asal sahur. Karena misalnya aja komposisi sahurnya cuman karbohidrat, apalagi karbohidratnya yang karbohidrat sederhana itu kan cepet banget dicerna. Karbohidrat sederhana cepet dicerna, akhirnya apa? Cepet lapar. Gitu ya. Terus tadi kurang serat, kurang minum, akhirnya nanti BAB-nya jadi susah, dehidrasi, nggak optimal lagi puasanya gitu. Betul. Malah muncul kondisi-kondisi Kondisi kayak gitu ya. baru lagi gitu. Kita cari penyakit sebenarnya gitu. Jadi selain jangan disarankan untuk ikut sahur, bangun sahur, makan, makanannya juga diperhatikan, jangan asal-asal makan. Nah, udah sahur tadi. Baiknya cukupi minum ya. Kalau kita kan sehari baiknya sebenarnya kebutuhan minum orang itu beda-beda tergantung berat badan. Tapi secara umum minimal 8 gelas sehari. Dicicil tuh, jangan juga pas sahur langsung 8 gelas kayak gitu ya. Yang ada. 8 gelas itu berapa? 8 gelas sekitar 2 liter. 2 liter. Kalau sahur langsung 8 gelas jadi gelonggongan. Gak bisa makan lagi. Isinya air semua. Bisa-bisa kan muntah juga. Energi, ya itu tadi. Jadi karbohidratnya ada, proteinnya ada, vitamin mineralnya ada ya. Apalagi lebih bagus kalau pakai karbohidratnya karbohidrat kompleks. Contohnya kayak gimana Kak? Contohnya umbi-umbian, kentang. Boleh tuh kan kentang dimasukin di sup gitu ya. Roti gandum. Karena kalau karbohidrat kompleks dia tuh dicernanya lebih lama di badan lebih kita. tahan di perut Jadi kita kenyangnya juga lebih lama dan lebih sehat karena karbohidrat kompleks itu dia tinggi serat, kalorinya rendah. Jadi sehat banget kan? Betul. Tadi sahur clear ya. Jadi jangan skip sahur, sama komposisi menunya itu diperhatikan. Tapi memang itu yang menjadi bukan sesuatu hal yang sering itu dilakukan masyarakat untuk sahur yang serba instan lah. Nah, itu dia biar cepet bisa gitu biar kan. cepet dan tidur lagi. Iya, kayak gitu. sayangnya Makanya, itu. Dan tidak memperhatikan komposisinya itu tadi. Iya, akhirnya ya puasanya sih jalan tapi nggak optimal kan Kak. Untuk Ngantuk, kesehatan. Kalau yang ini gimana? Kalau orang makan duluan gitu, misalkan di jam 10 atau jam 11 makan Iya tuh duluan ada deh. tuh kasusnya misalkan biar bangun sahurnya itu mungkin sholatnya aja gitu ya. Udah sholat, udah nggak sahur lagi gitu. Iya, makan duluan gitu ya. sebenarnya ya sama kayak gini ya Kak. Kita makan itu sahurnya kan jam 10 malam. Udah tidur, dia istilahnya puasanya udah lebih duluan dari malam. Karena kan selama tidur udah nggak makan, nggak ada masukan makan, minum, otomatis dia puasanya sebenarnya jadi lebih panjang. Yaitu balik lagi harus bisa ngukur kemampuan masing-masing. Kalau terbiasa dan mampu, silahkan. Tapi alangkah lebih baiknya disarankan sahur deket-deket jam-jam imsak. Jangan terlalu jauh kayak jam 10 itu. Jadinya puasanya tuh sebenarnya jadi lebih panjang gitu. Kebutuhan energinya sebenarnya lebih banyak. Sedangkan kita misalnya makan buka puasa, terus mau makan lagi sebelum tidur gitu misalnya kan, otomatis kan yang kita bisa masukin sebenarnya nggak terlalu banyak. Sedangkan puasanya lebih panjang, otomatis kebutuhan energinya juga lebih banyak gitu. Jadi takutnya puasanya jadi nggak optimal aja buat kesehatan gitu. Sama aja nggak sahur jadi berarti kayak gitu. Oke, tadi sahurnya. Betul. Terus selama puasa tetap boleh beraktivitas ya. Tapi kalau misalnya bisa dikurangin yang berat-berat gitu, misalnya ada kebiasaan nge-gym gitu. Kalau mau olahraga tuh sebenarnya boleh pas olahraga, tapi dengan intensitas yang ringan gitu. Tetap boleh kerja seperti biasa. Ya makanya tadi penting kita untuk mengisi bahan bakar saat
sahur. Betul. Nah, selama puasa, pas buka puasa ini juga penting banget dan sering banget di anggap sebelah mata nih sama orang-orang. Mungkin kita juga tanpa sadar sering ngalamin. Jadi agar puasa kita selama Ramadan itu bisa berjalan lancar, buka puasanya juga harus diperhatikan. Yang pertama, saat buka puasa janganlah misalnya udah nyiapin takjil macam-macam, ada risol lah, apalah macam-macam, kolak gitu. makan kolak, makan risol, apa-apa langsung banyak. Padahal organ pencernaan kita nih habis istirahat. Istilahnya lagi goler-goleran nih organ pencernaan kita habis puasa. Istirahat mereka lagi chill, santai gitu ya. Tiba-tiba dikasih makan yang banyak. Anggap aja badan kita yang baru bangun tidur, lagi santai di rumah disuruh lari di lapangan. Sakit ya badan kita. Ya gitu juga sama kayak organ pencernaan kita gitu. Kaget ya. Jadi buka puasa itu harus pelan-pelan. Jadi minum air dulu, makanin takjilnya ya boleh, misal makan kurma dulu. Jangan juga makan kurmanya 10 gitu ya. Segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Iya. Membalas ya. Iya, jadi jangan jadi ajang balas dendam. Betul. Jadi misalnya makan takjil dulu, minum, makan takjil yang manis untuk ngisi ulang bahan bakar gitu yang kita pakai udah habis kepake selama buka puasa. Jangan makan yang berat dulu, jadi yang ringan biar organ pencernaannya tuh pemanasan dulu, nggak kaget. Dia oke, ini aku udah mulai harus kerja nih kata organ pencernaan gitu. Mungkin habis makan takjil boleh sholat maghrib dulu gitu. Jadi ada perlahan-lahan lah gitu terisi perutnya. Udah makan takjil, sholat baru makan yang berat. Dan makan beratnya juga diperhatikan ya, karena kita kan selama puasa lambung kita kan kosong. Terus tadi udah diisi takjil. Gimana caranya supaya organ pencernaan kita juga nggak bekerja langsung terlalu berat. Jadi perhatikan makannya. Makannya kalau bisa jangan yang berlemak. Yang pertama, kenapa nggak boleh berlemak, terlalu berlemak? Karena kalau terlalu berlemak atau yang kayak santan-santan gitu Kak, itu tuh susah dicerna sama organ pencernaan kita. Bisa dicerna cuman lebih lama. Yang akhirnya organ pencernaan kita kerjanya lebih keras gitu. Terus perhatikan juga komposisi makanannya. Tadi ada karbo boleh, protein, sayur, buahnya malah dianjurkan tuh yang banyak airnya juga kayak semangka, melon gitu ya. Jadi iya, karena selama puasa juga tubuh kita kan kekurangan air, dehidrasi gitu. Betul. Jadi ada penggantinya gitu. Jadi komposisi makanan selama buka puasa juga harus diperhatikan. Jadi tadi porsi, frekuensi makannya, durasi makannya itu harus diperhatikan supaya puasa di hari selanjutnya itu bisa kita jalankan dengan baik. Gitu. Dan jangan lupa tadi minum, boleh loh dicicil. Orang tuh ada bikin istilah 2-4-2. Jadi 2 gelas saat buka puasa, dicicil setelah buka puasa itu 4 gelas, misalnya sebelum taraweh, pulang taraweh, sebelum tidur, nanti dicicil lagi 2 gelas pas sahur gitu. Terus ini banyak juga nih Dokter Iki, saat buka puasa itu kan sebenarnya dianjurkan lebih baik minum air putih. Iya. Nah tapi rata-rata kebanyakan orang-orang itu buka puasanya dengan air teh, gula air teh, terus air sirup kayak gitu. Nah itu gimana? Ini nggak sih berbahaya nggak sih untuk kesehatan kita? Kalau dibilang berbahaya tergantung orang yang minumnya ya. Kalau misalnya ada efek buruknya nggak sih saat itu dicerna saat tubuh kita berpuasa itu tadi? Kalau aku nggak bisa bilang itu nggak punya efek buruk karena nggak bisa disamain di setiap orang. Kalau orangnya tidak punya penyakit bawaan seperti diabetes, mau minum sirup gitu boleh, karena kan itu mengandung gula, bisa menggantikan kebutuhan gula kita selama puasa. Berarti nggak apa-apa saat langsung buka itu minum itu nggak aja? apa-apa, nggak masalah ya, asal minumnya nggak 2 gentong. Satu ceret. Iya gitu kan, sebenarnya nggak apa-apa, cuman itu balik lagi kayak kalau untuk orang-orang misalnya ada diabetes, ya lebih bagus ke air mineral aja, karena kan nanti masalah lagi gulanya malah tinggi habis buka puasa. Belum lagi itu baru 1 minuman, kan masih banyak tuh makanan lain yang nunggu, takjil lain gitu kan gitu. Terus yang baiknya juga kita harus bisa memilah takjil. Biasanya kan sore jam-jam 3-an, jam 4-an udah
Iya, ngabuburit udah Iya, pikirannya pikiran kan udah, kemana-mana. aku mau nyari jajan itu. ini Iya. nanti takjilnya 1, 2, 3, 4, malah udah kepikiran takjil buat besok. Iya gitu, iya nggak? Iya, iya, betul. Nah itu harus bisa nahanin itu juga. Pilih takjil yang oh ini bagus buat kesehatan gitu. Kalau aku makan ini nggak bikin sakit perut, misal belum apa-apa udah maunya makan yang pedes-pedes, padahal kan perutnya habis kosong langsung diisi yang pedes, lambungnya udah kaget Iya, duluan. nangis dia. Iya nangis langsung lah, lambung produksi asam lambung buat ngelindungin diri gitu kan. Akhirnya apa? Nyeri perut, mah bilangnya gitu ya. Betul. Soalnya Kak, di lapangan selama aku kerja, kalau bulan puasa itu langganan banget, apalagi di minggu-minggu awal nih. Pasien tuh datangnya bukan pas lagi puasa, habis buka puasa. Karena perutnya Asam lambungnya itu naik perutnya ya. tuh kaget. Kenapa Pak? Ini tadi habis buka puasa perutnya sakit. Nanti setelah dicari tahu, makannya ini, makannya langsung banyak, pedas, belum lagi yang santan. Takjilnya udahlah kolak pakai santan, sayurnya bersantan. Menjerit lah itu organ pencernaan. Iya. Gitu. Gitu. Nah, itu saat kan pasien ini setelah buka puasa dia ini mah katanya kamu. Iya. Nah, itu gimana tuh kalau dia udah kan keburu udah terlanjur mah. Nah, Iya. gimana tuh ngatasinnya kalau saat dia pengen berpuasa selanjutnya? Oke. Ini sebenarnya pribadi. Oh, Ya justru itu lumayan biasa. konsul gratis. Enggak, biasanya teman-teman di luar sana tuh pasti banyak kan ya. Iya. Di dalam sini aja. Penyakit yang paling banyak diderita saat berpuasa itu adalah mah. Iya. Mah itu. Nah, pasti juga ini akan menjawab ini pemikiran-pemikiran teman-teman di rumah juga Iya, kayak gimana. betul. Oke. Gitu. Sudah Banyak terlanjur mah ini. Iya, betul. Kalau kambuhnya setelah buka puasa aman, karena kan bisa minum obat. Yang ditakutkan itu adalah saat Pas puasa. Iya, betul. Nah, makanya balik lagi, perhatikan makanan yang kita makan saat sahur. Mm-mm. Jangan sampai makanannya itu adalah makanan yang memicu mah. Apa aja sih makanan yang bisa memicu mah? Makanan yang terlalu pedas, makanan yang asam-asam, atau makanan yang berlemak itu juga memicu asam lambung naik. Tapi justru itu yang enak-enak semua. Nah, itu dia. Kadang tuh Kak, orang tuh kan udah tahu ini aku bakal sakit nih makan ini, tapi tetap dimakan karena lebih mementingkan kenikmatan gitu ya. Iya, benar Iya, gitu. Jadi harus diperhatikan tadi, balik lagi ke menu sahurnya. Terus kalau emang selama ini udah sering mah, alangkah lebih baiknya adalah konsumsi obat saat sahur itu. Jadi ada persiapan gitu untuk masalah obat apanya dan bagaimana, lebih baik lagi dikonsultasikan ke dokter masing-masing. Karena beda-beda Iya, keadaan betul. kondisi itu, cocok-cocokan sama obat. Iya, kayak betul gitu. Kak. Berarti itu segala macam yang pedas-pedas tuh ini ya memicu ini ya, mah gitu. Kalau misalkan bagi orang yang tidak punya riwayat mah jadi muncul ya, gitu ya. Makanan mah bisa memicu asam lambung, tapi nggak di semua orang. Mungkin ada beberapa orang yang tahan. Iya. Cuman ya itu kita nggak bisa menebak ya. Oh ini tahan, ini enggak. Kadang-kadang dari pengalaman taunya, oh ternyata setelah aku makan pedas atau makan yang terlalu berlemak, aku nggak tahan. Makanya yang paling tahu diri kita adalah kita sendiri. Yang bisa ngukur diri kita tuh sebenarnya kita sendiri. Makanya kalau udah ada kejadian kayak gitu, jadikan pelajaran. Jangan udah tahu nggak kuat gitu ya, nggak kuat makan pedas saat sahur ya jangan. Tapi gitu. kebanyakan yang dialami seperti itu sih. Iya, makanya aduh, pusing. Kalau makan omongan netizen Aduh, udah kenyang deh kayaknya. Gitu. siapa tahu mah juga. Lebih pedas dari cabai ya. Lebih pedas. Pening sakit mah apa omongan pedasnya netizen. Ayo. Tahu. Biasa aja. Oke. Itu tadi ya Kak. Sampai buka puasa tadi. Menjaga kesehatan. Selain lihat menu buka puasa, porsi, durasinya. Jangan lupa saat puasa kita boleh loh olahraga. Cuman yang agak tricky adalah memilih waktu olahraganya dan jenis olahraganya. Yang idealnya itu olahraganya itu kapan sih waktu yang idealnya itu? Itu balik lagi sebenarnya ukur ya kemampuan diri masing-masing. Jadi pilihannya tuh ada 3. Boleh setelah sahur. Semua pilihan ini ada plus minusnya. Yang pertama setelah sahur.
setelah sahur plusnya kita habis ngisi energi kita lagi banyak-banyaknya. Jadi olahraganya kan enak gitu, berenergi gitu. Tapi baiknya kalau olahraga setelah sahur ini pilih intensitas yang ringan. Cuman negatifnya adalah isi bahan bakarnya setelah puasa lebih jauh nih. Capek gitu, haus. Tapi kita baru bisa ngisi energi kita lama itu. Yang kedua pilihannya adalah sebelum buka puasa. Berarti saat ngabuburit itu boleh. Nah, tapi ini ada plus minusnya juga, Kak. Jadi disarankannya 30 menit sampai 60 menit sebelum buka puasa ya, sejam sampai 30 menit. Plusnya adalah setelah kita olahraga misalnya 30 menit. Habis itu kalau kita lelah, wah, buka puasa. Kayak gitu kan, bisa langsung penambahan energinya, penggantian energi yang kita pakai selama olahraga cepet gitu. Cuman minusnya adalah deket buka puasa itu sebenarnya energi kita tuh udah banyak kepake selama puasa. Jadi kan awal puasa glukosa tuh yang kepake, gula darah. Terus 11 jam 11 sampai 12 jam setelah itu lemak yang kepake. Memang bagus, lemaknya tuh kebakar. Jadi buat teman-teman yang lagi pengen membakar lemak tuh jadi pilihan banget di jam sebelum buka puasa ini, karena emang lemak yang kepake untuk sumber energinya. Tapi bisa jadi lemes kalau orang yang nggak terbiasa karena glukosanya udah habis. Lemak yang terpakai. Hati-hati di titik itu. Pilihan ketiga adalah setelah buka puasa, misalnya setelah taraweh gitu ya. Enaknya adalah kalau di pilihan 1-2 tadi cuman bisa dilakukan olahraga yang intensitas ringan. Kalau misalnya setelah buka puasa boleh tuh yang intensitasnya sedang sampai berat. Kan kita lelah mau minum makan bebas gitu. Cuman ya negatifnya adalah kalau misalnya setelah buka puasa, ingat setelah makan itu harus ada jaraknya sama olahraga. Kalau kita terlalu dekat, yang ada nanti malah sakit perut, malah keluar isi makanan yang kita makan. Karena harus ada jaraknya minimal 2 jam sebelum olahraga gitu. Jadi dikasih jarak kemalaman. Nanti kalau kita olahraga malam, yang ditakutkan adalah jadi susah tidur gitu. Jadi insomnia gitu karena melek. Habis terpacu tuh segala hormonnya saat olahraga, jadi susah tidur itu sih. Tapi ya masing-masing ada plus minusnya, jadi bisa dipilih sesuai kemampuan diri dan kebutuhan masing-masing gitu, Kak. Tapi kan harusnya habis olahraga tuh biasanya capek gitu, atau kenapa jadi tambah melek gitu ya? Iya, betul banget. Jadi pas kita olahraga itu aku nggak bisa jelasin hormon-hormonnya ya, nanti berasa kuliah soalnya. Jadi pas kita olahraga tuh banyak banget terjadi kenaikan hormon. Orang mikirnya setelah kita olahraga tuh langsung tidur gitu ya. Padahal kalau olahraga malam itu bisa mengganggu sirkulasi tidur malam kita, karena terjadi kenaikan hormon tadi. Jadi yang harusnya kita ngantuk karena kita lagi terpacu tuh hormon-hormonnya hilang ngantuknya gitu. Itu jadi dampak negatifnya tuh di situ. Cuman ya enaknya kita kalau olahraga malam habis buka puasa, makan minum bebas gitu. Pas haus pas lagi olahraga bisa langsung minum. Terus intensitasnya bisa lebih beragam, dari ringan sampai yang berat gitu. Oke, ini kan selama bulan puasa ini bukan cuman penyakit mah ya, yang apa istilahnya itu yang bisa kambuh dan lain. Nah, orang yang dengan penyakit bawaan misalkan seperti udah dia terkena penyakit diabetes kayak gitu. Nah, itu seperti apa itu bentuk puasanya sendiri? Kayak gimana? Yang sering jadi pertanyaan itu boleh nggak sih puasa gitu kan, Kak? Pertanyaan pertama boleh karena kan gula ya. Dan puasa sendiri kan kita memerlukan gula yang setidaknya kan bisa memenuhi kebutuhan harian kita. Karena seringkali orang dengan diabetes mengalami malah gulanya turun. Dia kan gulanya tinggi, tiba-tiba drop tuh saat puasa. Itu yang ditakutkan. Nah, pertanyaannya boleh nggak sih orang dengan diabetes mellitus ini puasa? Jawabannya adalah tergantung. Tidak semua orang diabetes itu boleh puasa, dan tidak semua orang diabetes itu tidak boleh puasa. Jadi yang pertama kita lakukan adalah apa? Kalau teman-teman punya punya itu keadaan diabetes atau kenalannya, kerabatnya, alangkah lebih baiknya sebelum bulan puasa
dari 2 bulan atau sebulan sebelum itu konsultasi dulu ke dokter masing-masing, baik dokter spesialis atau dokter umumnya. Dilihat dulu nih keadaannya memungkinkan nggak buat puasa, karena untuk orang-orang diabetes yang mau puasa itu terbagi, ada dengan faktor risiko tinggi, risiko sedang, sama ringan. Orang yang masuk ke risiko tinggi itu nggak diperbolehkan untuk puasa. Nah, keadaannya kayak gimana sih yang nggak diperbolehkan? Misal, yang dia dalam 3 bulan terakhir ini sering mengalami hipoglikemi atau gulanya rendah banget, atau dalam 3 bulan terakhir ini malah gulanya tuh nggak bisa terkontrol, tinggi terus, sama banyak keadaan-keadaan lainnya, itu biasanya tidak disarankan, tidak diperbolehkan malah untuk puasa. Terus yang risiko sedang itu masih disarankan untuk tidak boleh puasa gitu, disarankannya tuh nggak puasa. Sama yang risiko ringan itu biasanya boleh puasa, jadi nggak bisa disamaratain. Alangkah lebih baiknya kalau misalnya teman-teman konsultasi dulu ke dokter. Ternyata dalam 3 bulan terakhir gulanya tuh sekian, terkontrol, rajin minum obat yang dikonsumsi ini aman untuk diajakin puasa gitu. Jadi harus konsultasi dulu ke dokter masing-masing, karena tidak semua, nggak bisa disamaratain gitu loh, Kak. Sesuai kondisi masing-masing. Iya, betul. Diabetes itu ini ya, apa sih, kencing manis ya? Iya, kencing manis. Dia kan ada organ di tubuhnya yang harusnya gula itu bisa diubah buat cadangan makanan, tapi nggak bisa lagi, organnya tuh udah rusak, jadi gula dalam darahnya tuh meningkat. Nah, orang dengan kencing manis kan konsumsi obat untuk nurunin gula. Betul. Ditakutkannya adalah saat puasa dia udah minum buat nurunin gula, puasa kan nggak ada masuk apa-apa, takutnya tuh makin turun gitu, jadi hipoglikemi atau gulanya rendah tadi. Bahkan pentingnya untuk konsultasi dulu ke dokter masing-masing, biar diajarin tuh ciri-ciri hipoglikemi itu gimana, atau keadaan saat gula dalam tubuh kita tuh rendah tuh gimana. Jadi dia bisa aware gitu sama tubuhnya. Misal dia kalau udah ngerasain mau puasa nih, lagi puasa, dia ngerasa pusing, pandangannya udah buram, ngantuk, nah itu udah masuk ciri-ciri, udah gemeteran, tremor gitu ya, udah masuk ciri-ciri hipoglikemi, berarti dia harus segera membatalkan puasanya gitu. Seperti apa sih kondisi yang memperbolehkan saat ibu hamil itu berpuasa dan tidaknya itu? Oke. Sebenarnya itu tadi ya, sama seperti pada orang diabetes, tidak semua ibu hamil itu tidak boleh puasa, dan tidak semua ibu hamil itu boleh puasa. Apa sih ciri-cirinya saat puasa itu harus dihentikan pada ibu hamil yang sudah terlanjur berpuasa tadi? Apa ciri-cirinya? Yang pertama, kalau ibunya udah awalnya nih fine-fine aja, memang lagi dalam kondisi fit ya awalnya, tiba-tiba kok makin lemas, atau jalan tiba-tiba kayak bergoyang gitu.